Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah musholla al-ikhwan yang semoga senantiasa Allah muliakan. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang begitu banyak. Nikmat iman dan nikmat Islam, dan juga nikmat waktu luang, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di antara masjid-masjid yang ada di muka bumi. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita materi fikih ya. Kemarin arba'in kan? Nah, terakhir pembahasan sampai mana? Yang masih ingat? Sunnah-sunnah wudu. Sampai 16. Istinja belum ya? Istinja belum. Jazakumullah khair. Ya. Apa? Jangan boros. Oh iya. Bahkan sebagian ulama menyebutkan sampai 60 sunnah-sunnah wudu. Ini hanya yang yang ghalib, yang sunnah yang mayoritas ya. Baik, kita masuk bab istinja ya. Baik. Silahkan dibaca nih. Kakak Abdurrahman baca dong. Istinja. Bab istinja. Ahadihima al-ma'u afdal. Artinya istinja Membersihkan kotoran wajib dilakukan dalam buang air kecil maupun air besar. Cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu lebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Mulai beristinja dengan air atau dengan 3 buah batu untuk membersihkan tempat keluarnya kotoran. Jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja dengan air itu lebih utama. Baik, ya ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Wal istinja wajib. Istinja hukumnya adalah wajib. Istinja itu sendiri ya maknanya adalah membersihkan kotoran, baik kotoran yang keluar dari dubur maupun dari kubul, dari depan maupun dari belakang. Ini disebut dengan istinja. Dan lafadz istinja dalam bahasa Arab itu ya bermakna ya sesuatu yang sepi, karena memang ya, biasanya orang beristinja itu dia menyepi sendirian gitu ya, menyepi sendirian. Nah, maka istinja hukumnya adalah wajib. Ya.
Dilakukan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Kemudian cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu. Nah, apa hubungannya bab istinja dengan bab sebelumnya itu bab wudu? Ya. Karena kemarin kita sudah menyelesaikan rukun wudu, ya kan, sunnah-sunnah wudu, ya. Karena masih berkaitan dengan taharah. Dan istinja, kalau masih ingat di awal pembahasan, ya, taharah itu, ya, wasilahnya ada 4, ya. Wasilah taharah itu ada 4. Pertama menggunakan air, ya. Kedua menggunakan debu, ya. Ketiga menggunakan batu untuk istinja. Maka istinja itu tidak harus pakai batu. Istinja itu adalah membersihkan kotoran. Nah, di antara wasilah istinja itu batu ya. Kemudian yang keempat adalah dengan melakukan penyamakan kulit, ya, yang kulit binatang yang menjadi bangkai. Maka ini wasilah untuk bertoharoh. Nah, kemudian beliau menjelaskan cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Jadi ada urutannya. Kalau mau yang paling utama, membersihkan kotoran itu dengan batu dulu, kemudian dengan air. Dan ini biasanya orang-orang kampung dulu, ya, biasanya di sisi WC itu ada batunya gitu ya. Ada di sisi WC sama ada di atas apa sih namanya? Bak. Yang satu buat mandi, yang satu buat istinja mungkin ya. Tapi itu pribadi ya, bukan untuk bareng-bareng tentunya. Nah, maka yang paling utama pakai batu, kemudian pakai air. Itu yang paling. Kenapa? Karena beristinja dengan batu pun sering Nabi lakukan, kemudian diikuti dengan air. Tetapi kalau mau yang utama setelahnya yaitu istinja dengan air. Kemudian yang paling minimal adalah istinja dengan batu saja tanpa menggunakan air, dan itu sah, boleh. Makanya di sini kita lihat cara istinja yang paling utama adalah dengan menggunakan beberapa buah batu. Beberapa buah batu disunnahkan jumlahnya witir, ya. Jumlahnya witir. 3 boleh, lebih dari 3 boleh, tapi dipastikan kalau mau mendapat kesunahan adalah menggunakan jumlah yang witir. Ya, 3, 5, 7 dan seterusnya. Menggunakan beberapa buah batu terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan air. Boleh beristinja hanya dengan air atau dengan 3 buah batu. Lihat, ini urutannya. Ya, maka yang paling utama batu diikuti dengan air. Yang kedua, membatasi diri dengan air saja. Kemudian yang ketiga, hanya menggunakan batu untuk menyucikan tempat keluarnya kotoran. Tapi ini perlu dicatat. Ya. Membersihkan najis dengan batu, ya, itu kalau kotoran atau najis ini belum berpindah tempat. Belum berpindah tempat. Kalau sudah berpindah tempat, maka tidak bisa membatasi menggunakan batu. Misalnya, ada kotoran orang atau kotoran hewan kena tangan kita. Bersihkan pakai batu saja. Apakah sudah cukup? Cukup nggak? Nggak cukup. Tapi kalau buang air besar, kita buang air besar atau buang air kecil, selesai buang air besar, selesai buang air kecil, kita bersihkan hanya dengan batu. Sah tidak? Nah, ini penting nih, kadang tidak difahami. Ya. Menganggap, kan di pantat, mohon maaf ya, di pantat boleh. Berarti kalau ada kotoran di sini, dilap saja, pakai batu atau yang sejenisnya, suci juga, sudah menjadi suci. Enggak. Ya, maka ya istijmar, membersihkan kotoran dengan batu itu khusus,
ya dalam permasalahan buang air baik besar maupun buang air kecil. Tapi kalau kotoran itu sudah berpindah, dia tidak cukup dengan batu, membersihkannya harus pakai air, harus pakai air, nggak cukup. Nah, kemudian beliau mengatakan, jika ingin memilih hanya salah satu dari keduanya, maka beristinja dengan air lebih utama. Maka membersihkan najis dengan batu ya di tempat keluarnya itu merupakan bagian dari rukhsah. Merupakan bagian dari rukhsah atau keringanan. Ya, keringanan dalam menghilangkan najis. Bukan hukum asli, karena hukum asli najis dibersihkan pakai air yang mengalir. Hukum asli najis membersihkannya adalah dengan air yang mengalir. Adapun membersihkan ya tempat keluarnya kotoran cukup dengan batu, ini bagian dari rukhsah. Bagian dari rukhsah. Kemudian termasuk dalam pembahasan ini, bolehkah menggunakan selain batu? Para ulama mengatakan boleh dengan 3 catatan. Ya, dengan 3 catatan. Alat yang menggantikan batu, ya, misalnya dia ya tidak menggunakan batu, tapi menggunakan sesuatu yang lainnya untuk membersihkan tempat keluarnya kotorannya tadi. Boleh kata para ulama dengan 3 catatan. Yang pertama, ya sesuatu tersebut harus sesuatu yang suci, ayyakuna tahiran. Yang kedua, ya ayyakuna qali'an lin najasah. Sesuatu tersebut bisa ya mengangkat najis. Benar-benar bisa mengangkat najis dari tempat keluarnya. Apa itu? Tisu bisa nggak? Bisa, tisu bisa mengangkat najis. Tetapi kaca ya misalnya, atau bukan ya kalau kaca berdarah ya, berbahaya ya. Bukan, maksudnya daun tapi yang bukan kering, daun yang licin. Kan daun kan beda-beda tuh. Daun yang licin, itu bisa mengangkat najis nggak? Hah? Nggak bisa kalau licin. Atau misalnya kayak gini nih, besi. Apakah dia bisa mengangkat najis? Nggak bisa. Kaca, misalnya kaca dalam bentuk bulat misalnya, pakai kelereng gitu. Bisa nggak dia mengangkat najis? Nggak bisa. Maka dia tidak bisa menggantikan posisi batu. Ya, maka syaratnya yang pertama, benda itu suci. Syaratnya yang kedua, ya harus bisa mengangkat najis. Contoh yang lain yang nggak bisa mengangkat najis, plastik misalnya. Dia tidak bisa mengangkat najis. Ya. Kertas, ya ada kertas yang bisa, kalau kertas minyak yang nggak bisa, kan gitu kan? Maka bisa, ya maka mengganti posisi batu bisa nggak? Bisa, tapi harus memenuhi syarat. Yang pertama tadi suci, yang kedua bisa mengangkat najis, kemudian yang syarat ketiga ya ghairu muhtaramin, bukan sesuatu yang mulia, bukan sesuatu yang mulia. Maksudnya apa? Makanan misalnya roti, bisa nggak mengangkat najis? Bisa, tapi beristinja dengan roti kan kurang ajar gitu ya. Karena roti itu syai'un muhtaram, sesuatu yang mulia. Atau bersuci ya, mengangkat najis ya ya pakai sesuatu yang berharga, pakai emas misalnya. Ya, pakai kain yang mahal misalnya. Maka ini tidak diperkenankan. Ayyakuna muhtaraman. Ayyakuna ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang mulia. Maka tadi bisa menggantikan posisi batu dengan memenuhi syarat suci, kedua bisa mengangkat najis, yang ketiga ya bukan sesuatu yang mulia. Nah, kemudian ya adab membuang hajat, kita langsung saja karena pembahasan ini pembahasan yang tidak banyak ini ya khilafnya. Nah, silahkan dibaca. Siapa ini? Mas Hanif. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء ويجتنب البول والغائط في
الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب ولا يتكلم على الموت والغائب ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرها biruhuma. Nah, artinya tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah, di jalanan dan tempat orang berteduh serta pada lubang. nah, Tidak boleh berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. tidak boleh pula sampingnya. Tidak boleh pula menghadap matahari dan bulan serta membelakangi. Baik, ini adab-adab membuang hajat. Yang pertama, wa yajtanibu istiqbalal qiblah, tidak boleh buang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat. Di tempat terbuka ini harusnya dalam tanda kurung. Harusnya dalam tanda kurung dan dikasih keterangan penerjemah gitu ya. Karena wa yajtanibu istiqbalul qiblah, wa yajtanibu istiqbalul qiblah itu enggak ada lafadz yang artinya di tempat terbuka. Enggak ada. Jadi ini tambahan dari penerjemah. Nah, ini sebenarnya kalau bahasa karya ilmiah ini kurang amanah dalam menerjemahkan. Karena kalau memang tidak ada teks yang berkaitan dengan itu, kok dia tulis sendiri, harusnya dia kasih tanda kurung atau dia kasih footnote ya, kasih keterangan tambahan itu dari penerjemah. Nah, baik. Walaupun secara makna benar ya, ini keterangan tambahan yang penerjemah tulis itu benar ya. Ada pertama, tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Tentu ya, yang dilarang menghadap kiblat itu kalau buang hajat di tempat terbuka. Adapun buang hajat di tempat tertutup, bahkan tempat yang disiapkan untuk buang hajat, maka hukumnya tidak haram, tidak makruh. Tidak makruh. Kenapa? Karena memang Nabi SAW dalam hadisnya beliau melarang ya buang air besar ya menghadap kiblat. Tetapi Abdullah bin Umar dalam riwayat pernah beliau mengatakan suatu ketika saya naik ke tempat yang tinggi, kemudian saya mendapati Nabi SAW buang hajat ya menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Berarti kan antara ya lafadz atau ucapan Nabi SAW yang melarang menghadap kiblat dan membelakanginya dengan Nabi pernah buang air besar tapi membelakangi kiblat. Maka ini dikumpulkan dua dalil. Larangan ini tertuju kepada orang yang buang air besar di tempat terbuka. Adapun fi'lun Nabi melakukan buang air besar dengan membelakangi Ka'bah, ya, itu konteksnya adalah di tempat khusus buang hajat. Tetapi kalau kita mau lebih hati-hati, bahkan di tempat yang khusus pun kita tidak menghadap kiblat. Tapi seandainya pun ada WC menghadap kiblat dan WC-nya itu sudah khusus untuk buang air, tertutup, ya, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah ngadepnya aneh-aneh gitu ya, ya kan? Ngadepnya aneh-aneh, ya, dia WC-nya ngadepnya arah kiblat, dia bingung, akhirnya dia buang air besarnya dengan bentuk yang tidak normal gitu kan? Alah, ya, karena Nabi pun pernah membelakangi Ka'bah, disaksikan oleh Abdullah bin Umar. Nah, maka kata para ulama, di tempat terbuka pun seandainya di depannya itu ada penghalang, ya, maka tidak makruh. Di depannya ada penghalang. Misalnya di depannya ada sesuatu yang tingginya disebutkan thulutsai dhira', 2/3 dhira'. 2/3 dhira' itu kira-kira 1 dhira' itu 60 cm. Ya, 2/3-nya
berarti 40 cm. Cukup 40 cm, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Ya. Atau di tempat yang terbuka, di depannya ada sesuatu 40 cm dan jarak dia dengan apa namanya penghalang tadi tidak kurang dari 3 dhira', salah satu adhru'. 3 dhira' berarti 60 dikali 3, 180. Jarak dia dengan satir tadi itu harus ya tidak lebih dari 3 dhira'. Maka kalau memenuhi kriteria itu, dia tidak dilarang menghadap kiblat saat buang air. Nah, ini poin yang pertama. Tidak boleh membuang hajat di tempat terbuka dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Ini konteksnya adalah di tempat terbuka, bukan tempat khusus buang hajat, dan juga di depannya tanpa penghalang sama sekali. Kalau ada penghalang, maka penghalangnya tidak kurang dari ya 40 cm, dan jarak dia dengan penghalang itu ya tidak kurang dari 180 cm. Ya. Ini penjelasan para ulama. Kemudian di antara adabnya tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang. Nah, ini ada larangannya ya. Ya, dalam hadis disebutkan mana ya? Maka itu tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang. Ya. Karena membuang air di tempat yang menggenang ya akan merusak air tersebut. Yang mana air itu tadinya bisa dimanfaatkan disebabkan dia buang air di situ, maka menjadi tidak bisa dimanfaatkan. Dan membuang air di tempat yang menggenang, baik air itu lebih dari 2 kula, misalnya di kolam renang, itu hukumnya makruh. Makruh. Misalnya di kolam renang buang air kecil, itu makruh, tidak sampai haram. Adapun buang air kecil di tempat yang menggenang, yang dia kurang dari 2 kula, hukumnya haram. Paham ya? Nah, kalau dua kula berapa kemarin? Hah? 200 sekitar ya 185 liter ya, seperti yang kita jelaskan kemarin hitungannya, antara sekitar 200 liter. Kalau ada air menggenang tidak mengalir, kemudian dia kencing di situ, ya maka haram. Kurang dari 180 liter maka haram. Adapun lebih dari itu, yaitu 2 kula, maka hukumnya makruh. Karena apa? Air kalau lebih dari 2 kula tercampur dengan benda najis, ya. Air kalau lebih dari 2 kula terkena najis, maka air itu tidak menjadi najis selama tidak berubah. Tapi kalau ada perubahan rasa, warna, ya, atau aroma, maka air itu menjadi najis walaupun jumlahnya banyak. Ya ini dalam mazhab Syafi'i. Ya maka wayajtanibu, tidak boleh membuang air kecil maupun air besar di air yang menggenang. Kemudian di bawah pohon yang berbuah. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ittaqul la'anaini. Hati-hatilah kalian dari 2 golongan yang dilaknat. Qalu, mereka berkata para sahabat, wa mal la'anan, siapa yang dilaknat 2 orang itu ya Rasulullah? Alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim. Yani orang orang yang buang air di jalan-jalan manusia atau di tempat-tempat mereka berteduh. Kemudian wa fit tariq, jelas ya, buang air di jalan. Wadhil, tempat bernaung atau tempat berteduh. Wathuqub,
dan juga dilarang kita buang air di tempat yang di lubang. Kenapa? Karena bisa jadi lubang itu ada hewannya, sehingga hewan itu tersakiti, ya, hewan itu ya tersakiti atas kelakuan kita, yaitu buang air di lubang-lubang tersebut. Atau kata para ulama, khawatirnya di dalam itu ada hewan yang menyengat, lagi buang air dia disengat, ya, ada madharat untuk dirinya atau untuk hewan, enggak dilarang. Kemudian ya disebutkan tidak boleh berbicara ketika buang air kecil maupun air besar. Ya, tidak boleh berbicara ketika buang air kecil maupun air besar, tentu saat melakukannya. Yang dilarang itu adalah saat sedang buang air itu berbicara. Adapun di kamar mandi dan kita tidak sedang buang air, maka berbicara itu boleh. Nah, kemudian ada tambahan-tambahan di sini. Wayang bagi, ya, berkata Muhibbut Tabari, dan juga di antara adab buang hajat, alla ya'kula wala yashrab, tidak dalam kondisi makan dan minum, ya. Walaupun hanya permen. Wayang bagi Allah yang ma yakhruju minhu, dan di antara bentuk adab adalah tidak melihat ya sesuatu yang keluar dari dua lubang tadi. Dia sedang buang air, kemudian dia sambil melihat kotorannya. Ini adab, ya. Wala ila farjih, dan juga tidak melihat ke arah kemaluannya. Ya. Wala ya'bathu biyadih, dan dia tidak memainkan kemaluan dengan tangannya. Wa yukrahu italatul qu'udi 'alal khala', dan dibenci atau makruh berlama-lama duduk di kamar mandi atau di WC. Wa yukrahu ayyakuna ma'ahu syai'un fihi ismullah, dan juga dimakruhkan membawa sesuatu yang di dalamnya ada isim Allah, ada nama Allah. Kal khatami, seperti cincin, wad darahim, atau uang, ya. Wa kadza makana fi Qur'an, atau sesuatu yang di dalamnya ada Al-Qur'annya. Dan juga diikutkan kepada hukum tersebut nama-nama para nabi. Seandainya ada nama-nama para nabi, maka di antara bentuk adab adalah tidak membawanya ke dalam, ya, kamar mandi atau saat kita buang air besar. Nah, baik. Kemudian di antara adabnya, ketika ingin masuk ke dalam tempat qada hajah, dia membaca Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith wa indal faraq, dan ketika selesai membaca Alhamdulillahilladzi adhaba 'annil adza wa afani. Wa yab'uda 'anin nas, dan juga di antara adab dalam buang hajat menjauh dari manusia. Wa yattakhidha mawdi'an layyinan lil baul, dan ketika buang air dia mengarahkan air kencingnya ini kepada tempat yang lembek. Tujuannya apa? Supaya tidak menciprat. Ketika menyiprat, maka najis akan kemana-mana. Baik, dan disebutkan di sini banyak adab yang lainnya. Baik. Ya, inilah adab-adab yang disebutkan yang berkaitan dengan qada'ul hajah. Kemudian beliau mengatakan wala yastaqbilus syams. Di antara adab adalah tidak menghadap ke arah matahari dan ke arah bulan, dan juga tidak membelakanginya. Ini dalam mazhab Syafi'i ada perbedaan pendapat. Ya, Imam Nawawi ya menguatkan pendapat ini. Ya. Kenapa tidak boleh menghadap ke arah matahari? Karena saat buang air, kalau dia menghadap ke matahari, maka kemaluannya akan semakin terlihat jelas. Sedangkan saat qada'ul hajah, tempat yang paling baik adalah tempat yang paling tersembunyi. Tempat semakin jauh dari manusia. Kalau zaman sekarang kan sudah WC, ya, itu sudah tempat paling baik lah itu. Tapi kalau nanti kita sedang di luar, di alam bebas, maka kalau buang air, pastikan tidak di jalan, tidak di air menggenang, ya, menjauh dari manusia, tidak di lubang,
tidak di bawah pohon yang berbuah, karena di bawah pohon berbuah biasanya buah jatuh. Kalau buah jatuh, kalau ada kotoran pasti orang nggak mau manfaatkannya. Ya ini ya Masya Allah ya, ulama membahas itu dari berbagai sisi. Adab-adab itu dilihat dari berbagai sisinya. Kenapa tidak boleh menghadap matahari? Ya tadi, kalau buang air kok menghadap matahari, maka kemaluannya akan semakin terlihat jelas. Nah, ya ini bertentangan dengan kaidah umum buang air, yaitu di tempat yang tersembunyi atau khala. Taib. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita masuk bab selanjutnya? Tidak ada ya? Baik, kita lanjutkan. Mulai yang tadi kan larangan buang lubang ya. Di lubang toilet itu kan lubang juga. Enggak, itu lubang yang dipersiapkan untuk ya kotoran. Lubang yang dimaksud adalah lubang-lubang liar, ya lubang-lubang liar. Ya lubang-lubang ya tadi berpotensi di dalamnya ada hewan, bisa menyakiti hewannya atau hewan itu bisa menyakiti kita. Nah, itu lubang tikus juga itu WC. Kadang-kadang keluar. Baik. Baik. Silakan. Cuman di daerah kampung kalau saya. Jadi buat MCK-nya itu di atas emang. Iya. Itu kan kalau memang airnya kurang, mungkin kan di bawahnya itu kan ada ikan. Jadi habis dimakan ikan itu gimana? Apanya nih yang ditanya? Ikannya. Ya, ikannya. Hukum itu. Makan ikannya. Ya. Hukum makan ikannya. Ulama menyebutkan ikan yang memakan kotoran ya bisa dimakan dengan syarat tidak langsung dimatikan saat itu juga. Tapi dia harus di tempat yang suci dulu beberapa waktu. Ya, di beberapa waktu di tempat yang suci. Makan bukan makan kotoran dalam waktu beberapa hari. Baru setelah itu boleh dipanen. Boleh dimakan. Kalau nggak tahu, kita beli lele di itu nggak tahu ya sudah kita mengambil hukum ya keumuman. Membuat MCK di atas emangnya itu gimana juga dari pengaruh? Membuat MCK di atas empang lah, empang itu kan nggak mengalir gitu maksudnya. Nah, ya membuat MCK di atas empang ya tujuannya itu kan dia mungkin sekalian ngasih makan ikan, ya kan, tujuan untuk sekalian ngasih makan ikan. Ya, itu kan orang tidak memanfaatkan air di empang. Maksudnya orang nggak mengambil air di empang untuk berwudu, untuk apa, maka nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu tempat kita mendapati air yang menggenang tidak mengalir, yang mana air itu bersih. Air itu bersih, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tapi kita kotori, itu yang dilarang. Tapi kalau memang dia buat sendiri, tampungan, itu kan dia yang buat sendiri. Dan dia tidak memanfaatkan air itu untuk bersuci. Nggak masalah. Itu tidak masuk dalam larangan. Nah, gitu ya. Kan ini kan Nabi ya berbicara tentang fakta-fakta di lapangan di zaman Nabi. Bahkan saya juga masih mendapati orang-orang Badui di Yaman itu, ya di rumahnya nggak punya WC. Ya kalau mau buang air ya tinggal ya gitu, gali dulu ke pojok-pojok gitu kan. Nah ini adab ini harus diperhatikan gitu kan. Nah di daerah pantai banyak ada punya WC. Begitu mau buang air, buang ke pantai. Langsung bongkar pasir. Nah iya makanya ya hukum ini ya perlu diketahui oleh mereka ya. Adapun kita yang sudah punya WC sendiri ya itu sudah aman. Insya Allah kita menerapkan adab-adab ini. Tinggal masuknya doa, keluarnya doa ya kan. Kemudian juga tadi tidak lama-lama sambil nyanyi-nyanyi misalnya kan, asik ya.
Oke. Kayak main game misalnya. Kalau di kampung dulu tuh sampai mereka tuh setiap menikah dikasih jamban keluarga itu gratis, tapi tidak diambil. Jamban keluarga tuh gimana sih? Kasih gratis tempat buang air itu yang Kloset. Oh, biar mereka merubah. Tidak diambil di kantor kelurahan. Tetap dia kalau Maksudnya biar ini ya, biar lebih inilah ya, lebih maju, lebih modern gitu kan. Oh iya. lebih enakan pantai. Benar. Biasanya. Bab istinja, tadi kan boleh istinja pakai tisu. Anda tuh belajar di sana, tisunya tuh harus tisu dapur yang ada asap. Kalau tisu biasa boleh? Tisu biasa pun boleh, karena ini bisa qalilin najasah. Ini bisa menghilangkan najis. Yang tidak boleh itu tisunya basah. Tisu basah nggak boleh. Justru kalau buat baby itu kalau bepergian Mati sudah. Enggak, tisu. Kenapa? Karena gini ya. Karena sesuatu yang basah itu malah menjadikan najis menyebar. Contohnya gini, tangan saya kena najis. Mohon maaf lah, misalnya ada yang orang ngompol, kan kemana-mana tuh basah, kemudian kering, ya. Seandainya kita gendong anak kita, tapi sudah kering, najisnya pindah nggak ke baju kita? Tidak. Kalau kering, tidak. Ya, kalau sudah kering bajunya tidak berpindah. Tapi kalau baju kita kena air dikit dan basah, keringet kek atau basah kena air habis wudhu, kita gendong anak kita. Ya, yang tadi ya kita tahu kakinya kena najis, kita gendong. Berpindah nggak najisnya? Berpindah. Jadi najis itu berpindah dengan sesuatu yang basah. Maka kalau pakai tisu basah, dia malah menjadikan najis bergeser dari tempat keluarnya. Dia tidak menjadikan suci. Yang menjadikan suci itu kalau kering, ya. Sebenarnya itu belum suci juga. Kita istijmar itu bukan menjadikan suci, tapi itu dapat rukhsah. Ya, dapat rukhsah tidak menggunakan air. Makanya tadi saya sampaikan, seandainya kotoran itu berpindah ke tangan, kemudian kita cuma pakai batu gitu dan hilang, nggak ada, cuma tersisa aroma saja. Apakah kita boleh sholat tanpa mencuci dengan air dulu ini? Nggak boleh. Sekarang orang istinja pakai batu doang, sudah nggak ada lagi najis tersisa, tapi tersisa aroma kan, otomatis masih, ya. Kemudian dia wudhu langsung sholat tanpa mencuci, mohon maaf, kemaluan atau duburnya dengan air terlebih dahulu. Sah tidak sholatnya? Sah. Sah. Walaupun nggak ada air, sah. Walaupun masih ada baunya. Jadi di antara sifat itu, ya, yang dimaafkan itu diantaranya bau, tersisa bau itu dimaafkan. Gitu ya. Maka pakai tisu basah nggak sah. Dan juga, mohon maaf, kalau bayi biasanya, kalau BAB, di pempes, ya, itu kan kotorannya kemana-mana, bukan hanya di tempat najis, sudah, mohon maaf, sudah kena bagian pantatnya. Maka itu belum, ya lagian bayi juga kan nggak sholat, ya biarin lah itu kan, kan juga nggak sholat itu kan. Jadi kita nggak usah mikir yang itu untuk kita, itu ya, rukhsah untuk. Maka jangan pakai tisu basah, malah tidak sah. Kalau kita keluar negeri, sebagian besar bandara itu kan tidak punya air. Iya, semua. Dia cuma siapin tisu. Kalau tisu yang kering itu langsung dipakai, kurang yakin. Jadi malah kalau anak basahin dulu itu tisunya. Enggak, basahin air baru rasanya bersih. Kalau langsung itu pasti. Enggak, itu malah salah itu, Pak. Itu malah salah. Karena tadi, ya, kalau pakai tisu basah, dia kan otomatis bergeser, najisnya kan bergeser. Ya, misalnya mohon maaf, ini dubur, kemudian dilap ke sini.
Kan ini kan juga jadi kena. Walaupun pada akhirnya hilang, Ya, tapi diulang-ulang. pada akhirnya hilang itu dalam mazhab ya, dalam mazhab itu belum suci. Suci itu harus dikenakan air yang mengalir. Najis itu bisa suci kalau dikenakan air yang mengalir. Ini kan mengalir nggak? Enggak, ini nggak mengalir, cuma diusap. Najis tidak bisa hilang dengan usapan air, nggak bisa. Kalau misalnya kan kita sudah usap air, saya sudah bersih. Kita tidak enak juga langsung pakai bisa basah. Jadi tetap ambil tisu yang kering lagi, dibersihkan lagi. Nggak bisa, tetap. Karena dia sudah bergeser dari tempat keluarnya. Karena rukhsahnya itu adalah tempat keluar dengan sesuatu yang kering. Kalau mau pakai air, ya harus pakai air yang mengalir. Nggak bisa pakai tisu basah. Nggak ada yang mengalir. Kalau nggak ada, ya sudah. Pakai itu dulu dielap, kemudian bisa diganjel pakai tisu lagi. Kalau khawatir ya kan? Nggak boleh. Nggak bisa. Jangan dibasahin. Udah. Masih ada ampas sih malah kalau nggak dibasahin malah ampasnya masih nongol. Karena tadi kalau dia nggak mengalir itu belum menghilangkan najis. Kalau nggak mengalir, dia harus mengalir. Gitu. Nah, azan dulu mungkin. Di sini ibarahnya, tadi kan syarat pertama benda-benda selain batu boleh menempati posisi batu dengan syarat pertama suci, yang kedua bisa mengangkat najis. Maka di sini beliau mengatakan, ini syarahnya Kifayatul Akhyar, beliau mengatakan munshifan, harus kering. Fala yujzi'u, maka tidak boleh az-zujaj, kaca, karena dia tidak bisa mengangkat najis. Ya, walat turab al-mutanathir, ya, pasir yang tidak keras. Ya, pasir itu kan nggak keras, nggak bisa. Ya. Kemudian wayajuzu sulb, boleh pasir yang mengeras. Ya, karena dia seperti batu. Falau istanja bima la yuqli', kalau dia istinja dengan sesuatu yang tidak bisa mengangkat najis, lam yajuz, tidak boleh. Walau istanja birotab, kalau dia istinja dengan sesuatu yang basah, min hajarin, baik dari batu, au ghairihi, atau selain batu, lam yajuz, tidak boleh, ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Maka kenapa alasannya? Karena ya tadi, ya, kalau menggunakan tisu basah dia malah menggeser najis dari tempat keluarnya. Dan itu ya, nanti kita pelajari secara mendetail dalam bab najasah, Sebenarnya misalnya nih, ada karpet kena najis. Karpet ini kena najis, kena ompol lah misalnya. Boleh nggak sholat di atasnya? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau sudah kering, nggak boleh, dia masih najis. Kering tetap masih najis. Boleh selama kita nggak menyentuh. Nah, misalnya ada najis di sini, kita bisa menghindarinya saat sujud, nggak menempel tangan, nggak menempel kaki, maka sholat tetap sah. Ya, tetapi kalau bersentuhan, maka sholat tidak sah. Seandainya gini, ini kena najis, kemudian kita tutupi dengan kain. Ya. Dan bagian atasnya tidak kena najis. Boleh nggak kita sholat dan menyentuhnya? Boleh. Yang tidak boleh adalah bersentuhan dengan najis. Itu nanti kita bahas detail dalam bab najis insyaallah ya. Macam-macam najis.
Toib, ada pertanyaan lagi? Hah? Kalau misalnya BAB tapi mencret, itu boleh nggak pakai batu? Mencret. Ya boleh-boleh saja selama tidak berpindah dari tempatnya. Selama tidak berpindah dari tempat keluarnya. Boleh. Kecuali kalau dia mencret kemudian mohon maaf terkena bagian paha atau terkena bagian sampingnya sini. Ya, mohon maaf ya, bagian pantatnya terkena. Maka cukup nggak dengan mengelap tisu tadi? Tidak, karena rukhsah itu hanya pada tempat keluar. Atau yang sekitarnya lah, keluar sedikit dari tempat keluar nggak masalah, tapi tidak bergeser jauh. Tapi kalau sudah bergeser, ta'ayyanal ma' harus pakai air. Bersihkannya harus pakai air. Dengan mengalir, bukan mengelap. Ya, harus dengan air yang mengalir. Nah, ada lagi? Berkaitan dengan istinja, nah. Terkait apa itu yang membersihkan nanti kering, kalau ketemu air kan ya, kalau misalnya pas ketemu air itu ya tayamum lalu langsung pakai air. Enggak, istinja itu ada air nggak ada air boleh. Maaf, istinja pakai batu atau yang dihukumi sama dengan batu itu baik ada air maupun tidak ada air boleh. Cuma tadi urutan utamanya kan, yang paling utama itu adalah batu dan yang semisalnya kemudian pakai air. Urutan kedua air saja. Urutan ketiga batu saja atau yang sejenisnya. Ini boleh dilakukan semua, bukan kalau nggak ada ini yang ini, kalau nggak ada ini yang ini, enggak. Ini semua boleh dilakukan dan dia sudah dihukumi suci. Nah, Beda dengan tayamum ya. beda dengan tayamum. Beda. Nah. Nggak ada. Itu beda dengan tayamum. Biasanya kalau buang air kecil pakai daun aja, daun-daun. Jadi kan kalau kecilnya di mana kebelet di sawah, ya, daun-daun yang pisang. Ya, daun pisang. Yang penting tadi daun itu kan beda-beda. Ada daun yang apa namanya permukaannya licin, maka ini nggak bisa. Kalau permukaan licin nggak bisa. Malah kalau sudah kering daunnya bisa, ya kan? Daunnya sudah kering kan dia sudah nggak licin lagi, itu malah bisa. Nah, berlaku juga istinja secara umum, buang air besar maupun buang air kecil. Makanya tadi istinja itu adalah cara membersihkan dari buang air besar maupun buang air kecil. Nah, kalau misalnya kita di perjalanan kan ada toilet itu yang toilet berdiri terlihat kan. Terus ada juga toiletnya yang tertutup. Nah, mana yang lebih ini, mana yang lebih sana. Terus kalau misalnya pipis kita di toilet yang tertutup itu, kita dianjurkan pipisnya di lubangnya atau pas di dekat lubang apa namanya lubang doang gitu. Jadi gini, kaedahnya semakin sedikit cipratan itu semakin baik, bahkan harus diupayakan. Ya, itu bisa diatur sendiri ya. Itu bisa diatur sendiri ya. Biasanya itu justru dia kan ada orang yang diajak di nonton dan di timur itu dia karena makanya kalau percikan kalau misalnya dia jongkok di satu tempat atau satu posisi yang berpotensi memberikan cipratan yang banyak, jangan dilakukan karena berakibat ya najis itu mengenai pakaian kita. Toilet yang berdiri. Kalau toilet yang berdiri, urinal yang berdiri itu sebenarnya memang kurang banyak kan dia nyemprot keluar lah balik lagi. Ya tadi bisa makanya tadi kan diantara adabnya adalah mencari arah air kencing yang lembek bukan keras, karena yang lembek itu dia akan menjadikan air tidak terpantul. Meredam bahasanya. Ya. Kalau
apa namanya yang di seperti di sini ya, yang berdiri ya silahkan kencing di tempat seperti itu, yang penting tidak menyiprat. Hati-hati dari cipratan. Kalau memang terkena cipratan berarti ganti celana. Tidak bisa dipakai untuk sholat. Kemudian pastikan tidak ada sisa. Nah, ini yang kadang kurang diperhatikan. Makanya kalau kita buang air kencing, ya baiknya jongkok, karena dengan jongkok itu bisa keluar semuanya. Tidak ada yang tersisa. Adapun berdiri biasanya nanti kalau antum buru-buru kemudian nanti antum melakukan gerakan tertentu, misalnya ruku, terasa ada yang keluar. Kalau memang terasa keluar, apakah harus batal, Ustaz? Kalau antum belum yakin, silahkan lanjutkan sholat. Tapi setelah keluar, antum cek kamar mandi, ternyata keluar beneran, bisa antum ketahui dari aromanya misalnya kan, maka sholatnya diulangi. Tapi kalau antum yakin betul keluar, ya batal saat itu juga. Tapi kalau ragu, ini keluar apa enggak tahu. Apakah harus batal? Enggak harus, selesaikan aja. Selesai sholat, nanti dicek, dilihat. Kan bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Maka orang yang kencing berdiri sangat potensi sekali tidak tuntas kencingnya. Dari kloset. Ya, makanya kalau saya lihat dulu waktu perjalanan dari Son'a ke Hadramaut ya, waktu di Yaman dulu, kan nggak semodern Indonesia lah ya, nggak ada rest area yang itu. Kalau lagi orang-orang pengen kencing, nanti bis berhenti di pinggir padang pasir gitu kan. Enggak, mereka jongkoknya pakai jubah gitu ya. Ya, jadi jubah turun dulu baru dilepas, kemudian kakinya gini. Ya, kakinya begini. Saya perhatikan. Kemudian kencing. Setelah kencing rata-rata mereka berdehem. Karena deheman atau batuk itu membantu mengeluarkan sisa. Dan juga harus melakukan istibra ya, yaitu memijat kemaluannya ya dari arah atas ke bawah, dari arah bawah ke atas lah, atau dari mana ya arahnya itu ya. Pokoknya gini lah ya, dipegang dengan lembut supaya keluar sisanya. Karena tadi kalau nggak begini, bisa jadi kita melakukan gerakan tertentu, dia keluar lagi, ya batal, wudunya batal, sholatnya juga batal. Nah, kalaupun pakai urinal, ya jangan buru-buru, pastikan habis. Ya gimana kayak geraknya gitu ya. Nah, begitu. Allah alam bisawab. Nah, ada plastiknya yang bisa masuk itu. Sebelum sholat itu kadang-kadang bisa percikan itu termasuk. Tanya, habis sholat itu berdiri sudah beraktivitas. Kita mau sholat lagi, untuk meyakinkan itu kita percikan dalam itu. Nggak cukup. Kalau dipastikan kena najis, nggak cukup dengan percikan. Karena juga pada saat kita sholat itu ada perasaan seperti itu, salah satu gangguan dari sholat. Ya makanya kalau ragu bukan pasti, sholat aja selesaikan. Selesai sholat nanti dilihat, yakinnya kan nanti kalau setelah kita lihat ada atau tidak. Kalau kita percikan itu kan malah mengkaburkan fakta gitu kan, mengkaburkan fakta keluarnya air kencing atau tidak keluarnya air kencing. Jadi keringanan dalam najis yang cukup hanya dinadah, dipercikan, itu hanya kencingnya anak kecil laki-laki yang belum makan makanan kecuali susu. Kecuali susu. Ya, susu ibunya. Kalau sudah minum susu formula sudah enggak ikut hukum itu. Ya. Dan cara ini juga salah. Cara memercikannya kadang cuma sekedar begini. Enggak, memercikkan, nanti ada babnya juga. Memercikkan pada najis yang dimaafkan, ya seperti najisnya anak kecil tadi yang belum makan kecuali minum susu ibunya, laki-laki bukan perempuan, itu mercikannya harus mengenai seluruh area, seluruhnya.
Nggak cuma gini doang, misalnya ada kena ompolnya, kemudian cuma gini sekali doang. Wah, enggak kayak gitu. Dipercikan sampai kira-kira mengenai semuanya. Walaupun tidak disyaratkan mengalir air. Percikan itu harus mengenai seluruh bagian yang terkena ya air kencing itu. Nah, gitu ya. Maka ya jangan dipercikan, malah nanti setelah sholat kita nggak tahu karena bisa jadi air kencingnya yang tadi keluar tercampur dengan percikan yang kita lakukan sebelum sholat tadi. Nah silakan. Kecil di tempat yang berdiri itu kan biasa kalau kita keluar negeri atau keluar apa itu airnya itu memang tidak ada ya, khusus yang mengalir itu yang nempel di dinding itu. Itu lebih baik kita setidaknya dengan tisu saja atau kadang-kadang kita tempelin ke atas sampai ngalir gitu. Lah ya itu yang lebih baik tetap air. Yang lebih baik tetap air. Walaupun kita harus ya, cuma kan kita kan nggak tahu nih yang sebelum kita nih hati-hati nggak dalam bab toharoh. Maka bersihkan dulu aja area situ, baru kita ambil airnya. Karena itu pakai sensor, kalau kita nggak pergi nggak bakal keluar tuh air. Kalau kita nggak pergi, kalau kita mau geser dulu. Terus caranya gimana? Makanya kadang-kadang saya juga ya geser dulu sampai kadang-kadang dikasih orang kita juga. Apakah itu perlu pakai tisu aja? Ya sudah, kalau memang memberatkan, menyusahkan, ya pakai tisu pun sudah cukup. Maksud saya, kalau masih memungkinkan pakai air, kalau ditanya afdol yang mana, afdol air. Afdol, bukan harus. Bedakan antara afdol dengan harus, keharusan. Kalau keharusan berarti kan selama ada air tidak boleh pakai tisu. Saya nggak ngomong gitu. Ya, pakai tisu pun sudah bisa gugur, ya, sudah suci gitu kan. Nah, ada lagi? Kalau nggak ada kita cukupkan. Sudah mau jam 8 ya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Insyaallah. Tahun depan. Belum lah. Belum. Barakallahu fikum. Oh iya. Benar-benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.